Oke, jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara mengurus resident permit untuk mahasiswa baru yang akan kuliah di Austria. Jadi sebenarnya pengurusan resident permit ini lumayan agak panjang ya prosesnya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus dapat letter of acceptance dari kampus tujuan kita. Jadi itu yang paling penting, mendapatkan surat uh, penerimaan dari kampus. Kalau kita nggak punya itu, agak sulit untuk mendapatkan resident permit ke Austria. Nah, kalau kita udah dapat letter of acceptance dari kampus yang kita tuju, selanjutnya kita bisa melakukan pengajuan pengurusan resident permit. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk mendapatkan resident permit ke Austria. Yang pertama tentunya adalah letter of acceptance dari kampus yang kita tuju. Kemudian setelah kita dapat itu, kita perlu valid travel document. Maksudnya di sini adalah paspor kita. Kemudian ada foto seukuran paspor. Jadi fotonya itu nanti ukuran 3,5 kali 4,5 cm yang tidak lebih dari 6 bulan. Kemudian yang paling penting, kita perlu adanya bukti atau proof dari finansial kita selama kita menjadi mahasiswa. Biasanya ini diminta per tahun ya. Kalau kita mengacu di website oead.at, jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama, untuk siswa atau mahasiswa di bawah 24 tahun, maka dia perlu menunjukkan keuangan sebesar 672,64 euro per bulan. Selanjutnya, untuk mahasiswa yang di atas 24 tahun, maka perlu menunjukkan sekitar 1.217,96 euro per bulan. Nah, jadi perlu diperhatikan besarannya karena proof dari finansial ini akan sangat berpengaruh terhadap diterimanya kita di Austria. Dan kita perlu aware karena kadang-kadang beasiswa kita itu tidak memberikan besaran yang sebesar itu. Jadi kalau misalkan beasiswa kita hanya memberikan 1.000 misalkan, kemudian umur kita itu di atas 24 tahun, nah berarti kita masih kurang 217 euro. Nah, gimana cara menunjukkan buktinya? Tentunya kita harus punya saving di bank. Sebenarnya kalau di awal-awal baru pengajuan, kita bisa menunjukkan saving di Bank Indonesia. Jadi kita semacam kayak menunjukkan rekening koran gitu. Kalau misalkan sudah ada di sini, maka kita harus membuat saving bank untuk Austrianya. Nah, jadi itu yang harus dipersiapkan. Kemudian kita harus punya dorm. Jadi kita perlu menentukan tempat tinggal kita dulu kalau ingin membuat resident permit. Di sini ada catatan di oead.at. Jadi kalau akomodasi atau dorm kita itu lebih dari 359,72, maka kita harus menunjukkan additional fund. Jadi sisanya berapa? Misalkan dorm kita 400 ya. Sementara maksimal dorm itu kan 352. Nah, kita harus menunjukkan sisanya itu di dalam saving kita. Nah, seberapa banyak? Kan tadi per bulan. Jadi setidaknya kita harus menunjukkan itu minimal selama 12 bulan. Jadi kita harus punya saving itu selama 12 bulan. Sebagai contoh, kita umurnya di atas 24 tahun. Tadi kan 1.200. Maka kita harus menunjukkan itu selama 12 bulan. Berarti 1.200 dikali 12. Misalkan kita punya beasiswa 1.000 gitu. Berarti kan 1.000 kali 12 kita kan udah dapat 12.000. Nah, sisanya itu yang ditunjukkan di savingnya. Kemudian dom kita. Misalkan kalau dom kita cuma 300 euro, kita nggak perlu menunjukkan saving tambahan. Kalau misalkan dom kita itu 400 gitu misalkan. Di sini kan 359. Anggaplah kita harus menunjukkan 41 euro sisanya selama 12 bulan. Nah, berarti itu juga harus ada di dalam tabungan kita.
Sebagai catatan, kalau kita punya sponsor berupa beasiswa, maka kita juga harus menunjukkan declaration dari sponsor kita berupa letter gitu ya, kalau kita itu dapat sponsor. Kalau misalkan kita dibiayai oleh orang tua, maka juga harus ada declaration dari orang tua sebagai sponsor. Jadi ada proof gitu kalau orang tua kita itu akan membiayai selama kita ada di sini. Biasanya sih pihak sini juga akan minta kayak surat keterangan penghasilan orang tua dan lain-lain. Atau kalau kita sudah punya penghasilan, ya berarti slip gaji kita juga bisa dilampirkan untuk mendukung finansial kita selama ada di sini. Nah, ada beberapa tambahan untuk dokumen. Jadi selain dokumen yang basic tadi, kita juga harus punya police clearance, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu SKCK ya. Jadi kalau kita bermasalah atau kita punya catatan kriminal, biasanya akan jadi pertimbangan di sini. Jadi kalau bisa kita harus juga punya police clearance. Dalam beberapa kasus biasanya magistrat ataupun pemerintah sini minta sertifikat bahasa Jerman. Tapi itu tergantung dari kampusnya. Kalau kampus kita merupakan kampus yang kelasnya merupakan kelas internasional, biasanya kita agak butuh itu. Jadi itu aja untuk pengurusan resident permit bagi yang baru mengurus untuk pertama kali. Nah, kemudian jika kita sudah punya semuanya, sebenarnya itu adalah syarat-syarat dasar ya. Kalau kita udah punya itu, kita bisa langsung mengajukan itu ke kedutaan Austria yang ada di Indonesia untuk pengajuan resident permit untuk mahasiswa. Dan kalau kita udah diterima, maka kita harus segera mengurus health insurance selama ada di sini. Jadi kalau udah nyampe, langsung ngurus health insurance untuk mengambil kartunya. Kalau misalkan kita mau bawa pasangan gitu, jadi apa yang harus kita lakukan terkait resident permit pasangan kita. Nah, ini beda lagi. Kalau tadi misalkan satu orang untuk mahasiswa ya, di atas 24 tahun kita butuh 1.200, maka kalau kita punya pasangan, kita harus menyiapkan 1921,46. Caranya sama seperti tadi. Jadi misalkan beasiswa kita hanya mengcover 1.000, terus misalkan ada juga tunjangan untuk keluarga ya, misalkan untuk istri tunjangannya 300 gitu misalkan. Berarti kita dapat 1.300. Nah, sisanya harus ditunjukkan oleh saving kita di bank. Kemudian kalau kita punya anak, maka anak kita itu juga harus menunjukkan finansial gitu. Yang berarti kita sebagai orang tua harus menunjukkan saving. Nah, berapa besarannya? Itu sekitar 187,93 per bulan. Jadi tinggal dikalikan aja 12 bulan. Kemudian sebagai catatan, kalau kita mau ngajak istri ataupun anak ke sini, ini beda dengan di Indonesia ya. Di sini tuh ada kayak minimal ukuran dari dorm yang bisa ditempati oleh 1 orang, 2 orang. Nah, untuk 1 orang biasanya minimal itu 15 meter persegi. Nah, kalau kita misalkan bawa istri 1 orang, berarti kita setidaknya harus punya dorm dengan ukuran 30 meter persegi. Kalau punya anak 1, berarti tinggal ditambahkan lagi gitu 45 meter persegi. Nah, jadi itu yang harus dilengkapi. Yang perlu ditambahkan juga adalah surat keterangan nikah. Nah, semua dokumen yang ada di situ, entah itu nanti SKCK, surat keterangan nikah yang dibutuhkan dalam proses pembuatan resident permit, usahakan nanti ditranslate atau ditranslasi ke bahasa Jerman dengan penerjemah tersumpah. Kita bisa melakukan proses legalisasi dokumen kita melalui apostil di Kemenkumham ya. Jadi nanti setelah dokumen kita udah ditranslate dan juga dilegalisasi di Kemenkumham, baru kita bisa mengajukan itu ke kedutaan besar Austria. Nah,
Kalau dalam kasusku, misalkan aku pernah ngajak istri ke sini, jadi besaran beasiswaku itu 1.150, kemudian istri mendapatkan tunjangan 250. Jadi beasiswa sudah mengcover 1.400. Jadi sisanya sekitar 1.921-nya. Jadi masih ada selisih kan ya, 1.400 ke 1.921. Jadi aku butuh 421, sekian untuk di saving. Kemudian karena domku itu 527 euro, sementara kalau lebih dari 359,72 kita harus menunjukkan sisanya. Aku juga menyiapkan additional fund karena domku lebih dari 359. Nggak hanya itu, kalau sini kan juga ada health insurance. Nah, health insurance itu juga harus dihitung. Nah, di sini tuh kalau pas aku dulu ya, itu sekitar 69 euro. Itu sudah termasuk dengan keluarga. Jadi 69 euro juga dikali 12. Nah, jadi sekitar sekian biaya yang aku tunjukkan di savingku. Baru kemudian aku bisa ngajak istri. Dan juga kalau mau ngajak istri, kita harus punya laporan kredit, ya. Jangan, karena biasanya di sini ada kayak company gitu yang ngecek kredit kita. Bukan untuk apa? Karena kalau kita punya hutang gitu di sini, maka itu akan jadi pertimbangan juga. Nah, kredit kita itu juga harus bersih dengan hutang, pemasukan dan pengeluaran kita itu juga harus stabil. Kemudian ada yang namanya kayak semacam pernyataan gitu ya. Kita bisa bikin itu di notaris di sini. Kalau kita itu akan menjamin semua kebutuhan istri kita selama di sini. Nah, jadi itu proses dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan resident permit. Aku bisa simpulkan di samping ini beberapa dokumen yang diperlukan, dan waktunya juga tentatif ya. Jadi beda-beda gitu. Ada yang cepat, ada yang agak lama. Jadi kalau mau agak cepat, silakan nanti teman-teman ngubungin secara aktif pihak kedutaan atau pihak di sini. Jadi biar lebih dipercepat juga proses resident permitnya. Jadi itu aja dari aku untuk video kali ini terkait pengurusan resident permit di Austria. Bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.